toko ini itu kayak nggak pernah buka. Dompet gue geter ya kan? 1 miliar. Tapi cuma ada satu di dunia. Nah itu nggak ya. Oke, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media. Ketemu lagi sama gua JK. Nah, jadi di kesempatan yang kemarin-kemarin kan kita udah di tempat biliar, bosen lah kalau di tempat biliar terus. Hari ini gua mau ngevlog, mau ajak kalian jalan-jalan ke satu toko biliar. Nah, uniknya toko ini itu kayak nggak pernah buka. Nah, buat kalian yang belum tahu makanya ikutin terus nih. Tokonya ini kayak ketutup terus. Jadi kalau misalkan kalian nggak searching di sosmed, di Instagram, kelihatannya tokonya ketutup dan lu nggak bakal tahu kalau itu toko biliar. Oke, kita udah sampai tempat ya di Avenging Sandpool di Jelambar. Nih tempatnya. Bener kan kata gua? Kayak nggak dibuka, ditutup terus. Nah, ini sistemnya kita harus ngebel dulu, biar kayak rumah sendiri. Nah, yuk kita ngebel aja. Aduh, belnya jauh lah. Ketok aja apa? Kita tungguin. Buka nggak? Wih, ini nih. Bos gua. Ko Adam namanya. Sini kok, biar terangan dikit kok. Nah, ini Ko Adam. Gua kenalin. Ko Adam, berarti lu bagian dari Avenging Sun juga ya? Iya. Ko Adam ini juga terima private billiard, bener? Iya, betul. Nah, buat kalian yang pengen private billiard, silahkan kontak Ko Adam Muse Avenging Sun. Nah, oke. Kita lihat-lihat ke atas boleh kok? Oke, boleh. Oke, yuk Silakan kita masuk yuk. Nah, ini konsepnya emang begini nih. Agak unik dari toko-toko lain. Jual stick biliar tapi bawahnya motor. Ini juga unik nih. Buka sepatu dulu kita. Buka sepatu biar konsepnya home sweet home. Nah, yuk kita naik. Ini udah mulai kelihatan nih. Banyak tas-tas biliar. Nggak tahu second, nggak tahu baru ya gue ya. Ada yang masih dibungkus. Nah, ini kita udah sampai nih tempatnya nih. Yuk, masuk. Nah, ini kita udah sampai nih. Lu lihat tempatnya. Ini stick semua nih. Ini ada tas, stick, meja. Wah, udah disiapin. Avenging Sun. Biar gampang. Ini nih, Ko Edwin, Halo. bosnya. Kita JK. salam dulu. Ko Edwin, bos dan owner ya berarti kan? Iya. Dari Avenging Sandpool. Perkenalkan, saya dengan Edwin, biasa panggil Ko Edwin atau Edwin Junior. Saya sebagai owner dari Avenging Sandpool. Oke, ceritanya ini semua dimulai dari sekitar tahun 2012. Itu konsepnya belum toko ya, saya masih seperti sales, masih keliling, bawa barang sendiri ke tempat-tempat biliar, nawar-nawarin semua, dan itu saya lakukan sambil kuliah, dan kebetulan ada kerja kantoran juga, 2012 lah. Sebenarnya itu dari game ya, campur-campur nama. Kalau Sen-nya itu mungkin buat orang-orang lama yang main game namanya Half-Life, mungkin orang sekarang taunya Counter-Strike ya. Sama Avenging itu dulu analogi dari salah satu nama hero. Kalau orang yang main Dota, nah gitu. Saya campur-campur aja. Dulu keren gitu. Sebenarnya kan basicnya saya main ya, pemain, nekunin dalam banget, ikut seleksi segala macam. Cuma ujungnya jadi dagang. Keterusan juga lah. Suka pasti ya pas terima duit, suka pasti ya. Biasa ya ketemu orang baru, teman-teman baru, bahas industrinya gimana. Ya kalau dukanya ya namanya bisnis ya. Pasti kadang kita merugi, kita kena tipu, atau mungkin ada yang nggak cocok sampai ada jadi fitnah dan lain-lain. Tapi ya jalanin lah, seru. Kalau versi saya sendiri bukan menyombong ya, saya mencoba kita bukan cuma sekadar jual beli. Itu udah gitu kalian servis saya bisa terima juga. Terus mau sekadar konsul pun silakan, welcome. Pokoknya barang itu bukan cuma saya jual ke kamu dapat barang, habis itu begitu aja. Saya akan jelasin kira-kira oh nih nilai plusnya apa, ada kayunya apa segala macam, kira-kira kayak gitu.
Sesimpel zaman sekarang udah pasti internet mudah ya, gampang. Sering-sering akses, sering-sering buka, lihat gimana. Atau kalau iseng mungkin ada kenalan yang orang dalam sana bisa kasih kamu insight. Misalnya, oh akan launching nih stick A, teknologi seperti B atau gimana. Oh, internet lah sekarang manfaatin lah, itu bagus. Dan itu open kok publik. Ya, insya Allah ya kalau ada rezeki. Mungkin mau buka tempat. Kalau bisa dikembangkan terus lah usaha ini. Lihat, ini gue sebenarnya kadang pengen kesini tuh agak males. Kenapa? Racun semua. Ah. Gue kesini kayak, aduh dompet gue geter ya kan. Gimana nih stick-sticknya? Aduh. Nah, lu kan keracunan. Ini penawarnya, bos. Oh gitu. Ya, harus diobatin cepet-cepet. Kalau dompet gue penawarnya di mana? Tenang. Masalahnya di situ. Bosen, jual lagi. Oh, Tuker bosen tambah, gampang. Berarti Aman. di sini itu kalau misalkan kita beli stick, terus kita bosen, bisa kita jual lagi. Boleh. Pasti Bisa. aman. Aman, dijamin. Nanti dicekin semuanya. Bahkan mau Berarti- coba jual dong, juga boleh. Oke, berarti kalau teman-teman di rumah datang ke toko ini beli, tenang aja. Kalau misalkan bosen, bisa dijual. Masih Aman. ada harganya. Jamin. Kenapa tangan gue gini dong? Oke. Kok, gua mau ini dong, lihat-lihat sedikit nih. Boleh. Ada miniatur sedikit deh. Toko biliar lu ini, wah sticknya luar biasa. Gimana? Ya. Coba, ini nih, gua salfok sama ini nih. Apa tuh? Kucing hoki. Ototnya gede banget Kucing nih. otot. Pantesan laku terus nih. Ini udah kecapean ngayun-ngayun. Kecapean. Tapi sebelah doang ya. Oke. Nah, gua lihat juga lu kayaknya suka Gundam nih. Wah, banyak banget nih ya. Gundam. Hobi pas Gundam, COVID. Gundam. Hobi pas COVID, ya? COVID, ya. Oh, ada pedang lagi. Dari game. Oke. Ini barang servisan? Iya, ini Apa kebanyakan pesanan orang? servisan, ada yang beberapa mau di packing juga, tapi ya agak berantakan, sorry ya. Seperti biasa, toko kelontong. Oh iya, bagus ini. Malah enak nih ngeliat ini. Berarti lu bisa servis juga semuanya ya? Bisa. Mau lurusin, mau serut, Yang pasang umum tip. bisa, yang sampai ekstrim sesimpel misalnya finishing ulang, patah disambung di bagian tertentu bisa. Patah bisa. Patah bisa. sambung bisa. Gokil ya. Disulap ya di sini ya. Ya ketok magic. Ketok magic. aman. Ketok magicnya stick biliar. Bisa. Diusahakan. Gila. Oke, kita tur dari mana nih enaknya nih? Ini perak ada brand-brandnya masing-masing nih ya? Ada yang raknya per brand, ada juga yang dikelompokkan kira-kira kisaran harga ada juga. Oke, kira-kira kita enaknya mulai dari mana? Depan boleh? Depan Ya, sini. Campur-campur yang Ini boleh. Oke. Oke, kalau yang ini, di sini saya kasih harga yang kira-kira paling top sekitar 5 juta. Nah, ini Berarti ekonomis lah ya hitungannya ya? lumayan lah, ya? dicampur beberapa. Dan ini nggak ada merek tertentu ya, jadi saya emang taruh yang kisaran harga segituan. Misalnya semacam Fury, Dufferin, Players, Lucasi yang tipe agak bawah. Ini stick baru apa second apa gimana? Campur. Campur. Ada beberapa yang baru, ada beberapa yang memang second hand. Nah, jadi kalian tenang aja di rumah. Di sini mau dompet kalian kapasitasnya seperti apa, mau dari sempit sampai longgar, di sini aman. Bisa Bisa dikondisikan. diusahakan ya. Oke. Sekarang kita next ke rak berikutnya. Oke, Gimana? kalau sebelah sini Sebelah sini boleh. Nah, kalau ini kan berantakan banget ya. Iya. Kalau ini khusus untuk naruh servisan. Servisan. Jadi, teman-teman. Ini segini banyak bukan Segini barang banyak. jualan lu nih. Bukan yang ini. Heeh. Orang servis semua. Orang servis. Wah, gokil. Ini yang se-Indonesia kirim-kirim ke saya, nanti diperbaikin, beres, sudah tandain satu-satu, nah taruh sini. Nah, Taruh ada sini. sebanyak ini antriannya kira-kira. Ada juga beberapa shaft karbon, campur-campur. Oke, gue mau tanya dong. Lu punya nggak pengalaman orang servis ke lu paling parah kayak gimana dia servis? Paling parah ya itu, waktu itu datang bat belah dua. Batnya, bagian Belah bawahnya dua. ke belah Iya. dua. Dia ngapain? Ibaratnya gini ya, nih ini kan bat biliar ya. Iya. Kebetulan patahnya itu di sini. Nih, bagian Patah, sini. bener-bener kebagi dua potek gitu? belah dua, di sini. Nah, dan kebetulan juga bagian sini bisa kita Kebetulan perbaiki. pas Ya, angle-nya bisa lah ya. Dia di sini ke bawah, kita betulin semua sampai jadi kayak baru lagi. Makan waktu lumayan lama tapi bisa, dan itu orangnya puas. Orangnya Masih dipakai sampai sekarang. dipakai lagi. Aman. Aman. Wah, Itu predator loh yang patah. Bukan Predator, stick biasa. predator. Iya, makanya dia berani betulin. Bisa. Sayang juga sih ya kalau misalkan dia nggak betulin sih ya kalau merek Betul. Predator ya. Apalagi dia pakai predator yang lumayan tinggi, di atas 1.500 US. Dari yang umum kita ganti tip, poles, ganti ferrule, ganti join, ganti kulit. Misalnya bengkok dilurusin, bisa. Bengkok dilurusin. Bisa. Kita Iya, coba. patah aja bisa ya, gimana bengkok dilurusin. Tapi balik lagi, patahnya bagian mana, baiknya kita cek dulu, makanya itu kita Oh, konsul. gitu. Ya. Iya, konsul oke, free, oke, silakan oke. tanya aja bebas. Mantap. Entry level mes tuh dari kisaran berapa sih? Kita biasanya? ngomong-ngomong kisaran ya, Iya, paling kisaran. rendah mes yang bisa dibeli, yang saya lagi ada barang sekitar 6 koma lah.
6 koma itu entry Iya, level. Entry level. Entry level Iya. MS. Wah, itu baru atau second? Second. Second. Kalau baru entry level. Baru entry level mungkin kalau sekarang 9-10-an ya kira-kira. 9 sampai 10 10-an. jutaan ya. Itu beda tipe dengan yang second itu. Oh gitu. Berarti yang paling top tier-nya tuh segimana, Mes? Kalau di Entry levelnya mesh segitu. paling top tier pasti yang orang sering dengar namanya Exit. Mesh Exit. Ya itu paling bener-bener paling tinggi. Tipenya Exit. Iya. Itu paling mentoknya tahu gak kira-kira berapa? Sekarang deh, yang sekarang ada deh. Paling mentok Iya. di dunia. Di dunia Dunia rekornya tembus 1 miliar per batang. 1 miliar. Tapi cuma ada satu di dunia. Nah itu nggak ya cuma ada satu di dunia. 1 miliar. Exit boleh coba. Boleh Kalau dicoba. berani, iya boleh coba. Nah, ini juga mungkin ada beberapa orang yang bertanya, dan gue juga sendiri penasaran. Stick-stick kan ada yang stick mahal, ada yang katanya harus nunggu kayunya numbuh dulu secara alami. Oke. Itu apakah bisa diinvestasikan dengan harga yang sedemikian mahal atau gimana tuh? Ada beberapa brand yang memang seperti itu konsepnya. Jadi memang dia buat emang orang untuk koleksi dan untuk investasi. Iya ada. Contoh brandnya apa? Boleh sebut brand nih. Nggak apa-apa. Brand. Oke, yang umum mungkin kalau di Indonesia yang umum banget, ya satu Exit, Exit. Southwest. Southwest, Yang logonya ya, kaktus, gua tahu batu, ya. Southwest. Itu umum. Kalau di Predator yang tipe limited, boleh coba simpen. Pantera dan lain kawan-kawannya itu. Oh, itu boleh. limited lah ya? Iya. Dia setelah bikin 50 atau 100 batang, habis, nggak dibikin lagi. Nggak dibikin lagi? Oh, Iya. harganya akan naik terus berarti. Perlahan cenderung naik, kurs dolar juga ngaruh. Oke, dari pengetahuan lu nih, selama lu jualan sama di dunia biliar, stick yang paling mahal pernah tembus berapa? Di dunia, Di dunia, semua. kalau nggak salah waktu itu di US sekitar 300.000 US ya. 300.000 200 sampai 300.000 US satu Berarti batang. berapa tuh rupiahnya tuh? Mungkin kurs sekarang 4-5 M, 4-5 3 M paling minimal. Ya, itu paling mahal yang pernah saya tahu ya. Gitu. Nah, Dia keunggulannya apa memang? yang saya tahu itu cuma satu, Ah, handmade, benar-benar handmade. handmade. Ya, terus materialnya kebanyakan ivory atau gading gajah asli. Oke, gading Nah, gajah. Gading gajah asli. Itu Oke, salah satu gua baru material tahu. yang prestis banget, soalnya kan susah sekali. Iya, itu kan iya, termasuk iya. barang terlarang ya. Oke, Nah, iya. itu dia bikin seperti itu. Tapi termasuk barang terlarang nggak apa namanya? Termasuk kriminal atau apa gitu? Peraturan tiap negara beda. Ah. Nah, kebanyakan negara melarang impor. Oh gitu. Hmm. Oke, Hmm. sekarang kita next. ke Lanjut. rak berikutnya. Nah, kalau yang di sini, 2 rak ini barang jualan. Ya. Masih temanya masih mesh juga. Tapi kalau yang di tengah ini Ya. saya yang kira-kira high end ya ini. Mulai naik. Ya mulai naik. Mulai naik Nah, dibanding yang sana ya. Betul, yang tengah Oke. ini. Dia ada misalnya kayak Ace yang paling baru, ada LA-nya limited. Tipenya Ace. Mm-mm. Oke. Exit juga ada. Exit juga ada di sini. Mau yang jadul-jadul langka juga ada. Jadul ini tahun berapa kira-kira? Kalau saya nggak salah 2000 awal atau 99 ini. 2000 awal Atau 99 kalau nggak salah. Lebih ini. tua sticknya dibanding gua kok. Itulah. Lumayan langka, kadang saya suka kumpulin juga. Nah, kalau yang di atas, ini campur ya. Kita anggap ini belah dua. Iya. Sebelah sana, mesh-mesh yang memang vintage, yang agak-agak jadul juga. ya. Nah, ini brand new. Brand Di sini, new. ya. Oke. Karena kan saya juga dealer resmi dari mesh. Iya. Udah gitu, tapi ada saya campur beberapa stick custom yang koleksi juga. Ini. Oh, oke, luar biasa. Ini apa yang jadi pembeda dari stick yang entry level yang mesh yang di situ tuh? Pembedanya gini, kalau dari mesh mereka memang bikin model tipe-tipe per segmen ya. Per segmen. Dia lo harus tahu tipenya. Misalnya mesh tipe A dengan Iya. tipe B dengan harga yang selisih sekian, memang dikastakannya itu berbeda. Oh gitu. Itu bahan kayu beda, teknologi atau konstruksi isi dalamnya bisa beda, material yang dipakai beda. Jadi sebenarnya literally beda semua. Beda semua ya? Oh gitu. Shaft-nya pun beda. Bawaan dari sana sama bawaan dari sini beda. Jadi kalau misalkan stick biliar itu yang biasanya bikin mahal tuh batnya justru ya? Kalau kita mau ngitung secara value-nya, pasti nantinya yang bikin mahal itu adalah bat. Batnya ya? batnya. Karena ada seninya di Yes, situ ya? cara Ada bikin value-nya itunya, di situ. inlay-nya, material yang dipakai, itu di situ nantinya. Tapi bat itu semua bahannya kayu kan? Pernah ada yang metal zaman dulu ya, itu tapi mungkin nggak umum. Metal, Oh, metal besi gitu? pernah ada. Wah, gua baru tahu. Fiberglass murni, karbon fiber murni, saya Ada? pernah punya iya. Tapi kenapa sekarang udah nggak terlalu eksis gitu ya? Ya setahu saya ya, tapi Iya. mungkin ini salah. Ah, Rasanya itu tetap pakai kayu. pakai kayu Lebih dapat, feel-nya lebih dapet iya. ya? Itulah ibaratnya stick gitar tuh harus begini gitu. Oh, Ah. esensi awalnya stick Yes, biliar tuh. makanya kalau kita sekarang banyak shaft karbon beredar itu ada shaftnya doang, batnya tetap kayu. Oh, Brand-brand gitu. terkenal yang top pun batnya kayu. Batnya kayu. Iya.
bahan kayu yang paling mahal tuh apa sih? Yang umum ya, Yang kalau umum. kita bilang umum, bahan kayu mahal biasa ebony, Ebony. Afrikan, dari Afrika ya, Gabon. Tapi kalau mau yang langka banget, mungkin JK pernah dengar namanya African Blackwood. Itu African Blackwood, ya, itu lebih iya. langka lagi. Yang menyebabkan langka tuh apa? Populasi pohonnya, Pohonnya? terus umur kultivasinya, Oh gitu. terus ada namanya growth per inch atau GPI, seberapa dia pertumbuhannya. Nah itu. Oh, gitu. Bahkan spesies pohonnya aja tuh susah. Berarti alam pun mempengaruhi harga stick ya? Bisa kayu tertentu nih, kalau misalnya kita sebut kayu kokobola bisa Kokobolo. juga. Iya. Anggaplah populasi pohonnya menyusut, itu akan jadi sangat mahal supply-nya. Oh gitu. Iya, Jadi supply demand tetap berlaku ya? berlaku tetap. Ekonomi ya? Makanya umumnya kan kayu maple, itu pun di Indo nggak ada. Iya, iya. iya. Kita impor. Oke. Nah, ini kan gua juga tahu nih kalau misalkan bat dari stick biliar itu ada yang inlay, ada yang dekal, gitu. Katanya yang mahal yang inlay. Betul. Betul. Inlay itu apa sih sebenarnya? Inlay itu ibaratnya ya, Ah. semua material yang ada di bat ini, ya, Iya. diamondnya ini, atau bahkan sesimpel garis merahnya ini, Iya. itu adalah material asli. Jadi Material ibaratnya kalau stick ini di 3D scan gitu ya, Iya. lu buka, dia tuh bisa lu pegang materialnya. Oh, berarti bukan stiker, Bukan stiker atau bukan dicat. gitu. Iya. Oh, gitu. Dan ini kan sesimpel konsep bikinnya adalah batang kayu ini di atas mesin CNC, Iya. dilobangin. Ah, Nah, terus lu potong juga pakai mesin CNC itu, Ah. berbentuk seperti segitiga gitu. ah. Lu taruh pelan-pelan ke dalam, diratain. Oh, gitu. Pasti mentahnya dia lebih lebar, nanti bubut rata. Kayak gitulah kira-kira. Kalau mesh kan yang gue lihat ya dari perspektif gue itu desainnya tuh agak-agak klasik, Betul, agak-agak betul. kayu tajam-tajam segitiga gimana. Kalau Predator tuh lebih apa? Lebih maju ya? Lebih agak modern. Lebih modern lah ya. Iya, trendy, desainnya. sporty, nah seperti itu. Oke, coba kita lihat Oke, Predator. Predator. Ini Predator nih Di sini semua. semua. Nih. Nah, Oke. Ini Predator yang lumayan umum. Ada beberapa yang limited juga, tapi ya Predator di sini kita mainnya. Iya. Oke, rak ini sama sini fokusnya. Rak sini sama sini Sama ini sini, Predator. ya, bawah juga ada, tapi mungkin beberapa yang kembar lah. Ini masuknya entry level atau Campur. menengah? Campur. Campur, tapi entry sesuatu yang seperti inilah. Saya taruh sini kira-kira nih. Ini entry ini. Nah, kayak gini-gini nih. Ini nih yang bikin Predator beda dari mesh nih, dia kayak ada kesannya kayak ada gradasinya. Betul. Padahal ini inlay kan? Ini inlay asli ya. Inlay Desain asli. sedemikian rupa. Kalau Predator itu seri yang paling laku tuh biasanya mana? Paling laku. Paling laku. Mungkin biasanya kalau ini Icon ya biasanya. Icon ya? Icon, iya. Oke, serinya Dia Icon. nggak bawah banget, nggak atas banget. Nah, itu budget segituan masih oke, dan teknologi yang ada dalam batnya juga udah cukup oke. Nggak atas banget, nggak bawah banget tuh kisaran berapa tuh? Icon bat aja pas sama Shell, karena bisa Bat pisah. aja, Bat kita aja. bahas bat dulu deh. Range-nya ya, Iya, kira-kira range-nya, ya. Kalau kira-kira. Icon paling top 5 sampai 6 atau 7. Batnya doang ya? Only, iya. Kondisi Oke. sangat bagus tapi ya. Itu Terawat, terjaga. hitungan second berarti Itu ya? nge-second aja. Kalau baru? Nah, kalau baru price list Iya. 700 US. 700 Kapan ya? USD, oke. US. Itu paling murah. Lumayan jauh. Padahal kalau dibandingin mungkin kondisinya nggak beda jauh ya? Second dengan baru. Bisa, tergantung. Jadi lo dapat secondnya seberapa bagus, itu ngaruh ke harga secondnya. Nah, kalau di sini bagus-bagus lah ya. Bisa di compare, bisa di-compare. dikondisikan. Oke, oke. Terus apa nih yang spesial dari Predator yang dari rak lu nih yang lu kayaknya suka banget atau mungkin value-nya gede banget nih? Sementara yang saya pajang mungkin ini. Nah, Itu. Ini kayaknya nggak semua orang bisa lihat. Wah, Ini bentuk aja unik banget ya. Mbak izin pegang Ya, ya? silakan nggak apa-apa. Ini cuma ada 100 di dunia. Cuman ada 100 di dunia. Berarti gue megang 1, sisanya 99 di luar sana. Kemungkinan besar, iya. Jadi bentuknya kayak pensil ya? Lumayan unik, ya. Oh gini. Ini inlay kah? Inlay asli semua. Ini ada, nih kalau teman-teman bisa lihat nih, ada gambar pedangnya ini inlay. Inlay asli. Gimana caranya buatnya? Nah, itu setting di mesin CNC-nya bisa. Wah, Sama pilihan materialnya apa? Kayak gitu kira-kira. ini materialnya apa nih? Ini kayu yang merah ini, Iya. dia curly maple, tapi Curly maple. burgundy stain. Kalau stain itu artinya kayu ini sebelum dibikin setik direndam dulu. Jadi diwarnain tapi bukan dicat semprot ibaratnya. Oh, jadi Ya. biar nyerep nih. Nyerapnya dan Oh. tetap kelihatan urat kayunya. Oh, gitu. Nah, ini points inlay-nya yang hitam udah ini ebony. Ini Oh, curly ini maple bukan normal. dicat nih hitamnya nih. Enggak, bukan. Jadi kalau Ebony. kita senterin pakai Ada urat kayunya, coklat. Ada kayu-kayunya. Iya, heeh. Jadi gini juga kelihatan sih. Ini juga sama. Ini inlay ya. Iya, iya. Maple ketemu ebony, ini juga inlay, pakai metal dia bahan dalamnya ini. Logo Predator ini juga inlay. Inlay sama pedangnya. Ini sebutannya Predator SE14. SE itu kepanjangan dari Special Edition nomor 14. SE nomor Ah, 14. Nama setiknya Predator Gladius.
Oke, ini yang bikin mahal tuh kayunya aja atau selain limitasi jadi gini, sama kayunya? Predator tipe SE Iya. tidak dibikin oleh Predator untuk yang tipe ini. Oh gitu. Ini mereka kolaborasi sama dengan Longoni, pabrikan Longoni. Itali. Ya, ini ada nomor serinya di bawah kalau didetailin. Longoni itu sebenarnya brand atau pabrikan? Brand ya? Brand, iya. Oh, gitu. 91 of 100. 90, berarti ini nomor ke-91 Dari 100 yang ada iya. di dunia. Tahun berapa tuh? 2000 awal. 2000 awal ya? Ya, seumuran gua lah. Lumayan. Ini salah satunya. Oke, ada lagi? Ada sih. Cuma kalau yang ini, jadi gini. Ini sempat Nah, ini terkenal kemarin-kemarin. cakep banget nih. Ini gua memang naksir banget nih. Ya. Pantera kan? Ini jadi gini. Iya. Kalau Pantera, Iya. itu sebutan yang untuk di label sama predatornya. Dia ada gambar macannya. Oh, gitu. Berarti Ya. gua salah. Ini nggak salah. Tetap dia masuknya kelasnya Pantera, special edition juga. Tapi ini yang di branding langsung sama si Jacoby, pembuat sticknya. Jacoby. Nah, Oke. dia bedanya cuma nggak ada macannya aja. Oh, gitu. Sisanya semua sama persis dan tanda tangannya juga ada. Teknologinya pun sama? Persis total. Karena Kalau- emang tangan dia yang bikin. Oh, gitu. Serinya Kalau Pantera. Predator Pantera ada tanda tangannya nggak? Ada juga. Ada juga. Dengan nomor seri. Beda nggak sama yang merek Predator harganya? Beda. Beda juga? Beda. Bedanya? Cenderung ya, yang merek yang ada predatornya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi Iya. lagi. Emang branding... Nah, branding predator Luar kuat biasa. sekali, iya. Tapi ini udah sama persis, benar-benar sama persis. Lebih irit lah kalau beli ini dengan rasa yang sama. Oh, ini yang gue tahu banyak dipakai atlet-atlet Betul, internasional. betul. Ya. Seperti Contoh. macam Albin dan Albin kawan-kawan Auschan. ya, dia mereka Iya, pakai Pantera. Heeh. Desainnya oke banget nih. Ini apa nih? Ijo-ijonya ini apa nih? Yang hijau ini nama inlay materialnya malachite. Batu Itu dia. kayu? Oh, batu. ya. Oh, batu. Kalau hijau dia namanya malachite. Uratnya ciri khasnya begitu tuh. Oh, jadi Bergelombang. kayak ada marbling. Iya, betul. Karena batu asli. Keren memang. Yang putih ini dia pakai white turquoise. Ini yang kenapa gue bilang kalau kesini tuh gue takut keracunan. Gue bisa nggak makan kalau gue beli ini. Nah, ini bahasanya stick-stick kayak gini nih, investasi boleh. Investasi Asal berani ya. Asal Ah. berani. Penem aja, udah nggak dibikin. Resikonya apa kalau misalkan Apa nih? investasi stick ini? Resikonya makan waktu aja sih rata-rata. Makan waktu aja ya? Tapi ya simpannya harus benar ya. Suhu ruangan dijaga, ya amit-amit jangan sampai ada rayap. Oke. Jangan kena air dan lain-lain. Ini kalau harga second kan berarti tergantung kondisi kan? Iya. Kisarannya berapa kira-kira? Beberapa puluh lah ya. Beberapa puluh? Beberapa puluh lah ya. Beberapa puluh? SPP lu berapa tahun tuh? Oke, berarti itu yang spesial dari Predator Iya, ya? kira-kira dua inilah sementara. Yang di bawah ini ada Adam. Ini kalau Adam ini dari Jepang ya, tapi ini tipenya agak lama. Iya. Ada custom juga. Kalau ini JD ini di Filipina. Oh, Joel gua baru tahu nih. Dadivas. Nah, ini JD. kalau JK tahu, ini salah Iya. satu yang bikin stick untuk Evren Reyes. Nih, Oh, ini? owner yang bikin stick ini. Evan Reyes, legenda biliar di dunia lah Yes, betul. Nah, ini salah satu makernya. Jadi Oh, kualitas gitu. barangnya juga dijamin. Nah, ini ada campur Miyuchi. ya? Nah, ini yang orang suka nih. Kayak kartunya inlay. Namanya Kartunya inlay? Inlay. Miyuchi Wah, Gambler nanti- namanya. Nanti gua kasih shot detailnya ya kok ya? Boleh. Ini Ini gue baru tahu, gue berapa kali datang ke toko lu, gue baru lihat ini. ada ini. Oh gitu. Nih lanjut ke sini ada Lucasi. Ini Lucasi Lucasi. yang tipe-tipe baru, dia full inlay Oke. semua. Kalau yang di atas, ini saya banyak ngumpulin custom ya, khususnya lokal. Hampir semua saya ada. Anwar, Maikarela, Hasan, Hanung, JD juga ada. Oke, pembeda custom sama yang ada brandnya. Paling simpel gini, kalau namanya stick custom, harusnya handmade. Handmade, iya. Oke. Maksudnya handmade itu adalah Ya dengan dia bikin bantuan alat lah ya, alat tetap ada potong alat, kayu. tapi lu bikin one of one atau top Iya. mungkin 5-10. Oke, Dan nggak- itu lu yang kerjain satu-satu. Oh, nggak pakai- diproduksi massal lah ya. Kalau branded pasti kan massal. Oh iya benar. Dia udah template semua. Iya, Nah, benar, lebih ke situ Tinggal sih. Cetak-cetak Ah. aja ya. Tapi sekarang ya pabrik bisa juga bikin stick seperti custom bisa. Oke, ini Iya. desainnya juga unik-unik nih dibanding Predator, Iya. Mes gitu ya. Lain Beda-beda. sendiri ya. Beda sendiri, betul. Ini kayak motif-motif kerajaan. Ya, ini kayak gitu gini ya. kita nih bilang ini batik. Ini salah satu buatan Indonesia yang terkenal ya. Ini inlay. Inlay asli semua. Ini harus CNC. Tangannya ini ya, seniman banget ya kalau Kalau ini seniman. mesin. Pasti mesin kalau ini. Oh, mesin. Kalau yang masih konvensional, mentok-mentok seperti inilah. Points inlay, simple, veneer inlay. Oke. Ya, ini matangan pasti. Nah, pakai mesin pun bisa, tapi umumnya ini kan stick bukan yang zaman sekarang punya. Ya. Iya. Beberapa tahun lalu saya simpan. Zaman dulu teknologi inlay itu untuk Indonesia nggak terjangkau. Oh, nggak terjangkau. Mesin mahal, Mesin mahal. nyeting susah, ibaratnya gitu. Nah, kalau mau sadis, nih contoh satu ya. Wah. Ini tidak CNC loh.
Ini JD juga. Tidak CNC itu maksudnya gimana? Berarti bikin diamondnya, bikin kotaknya cowok, vinirnya, tidak nggak pakai mesin yang otomasi. Nah, ini tangan, pahat, ukir. Ini makanya stick JD ini value-nya tinggi banget. Ukurannya Pak presisi ya? Bisa presisi, bisa. Gitu ya? Karena ini dibikin dulu sebelum dipasang. Nah, dia udah hitung, oh butuh 4 inlay floatingnya. Nah, mereka bikin dulu 4, samain baru masuk. Ini apa nih? Ada. Oh, ini inlay. Gue pikir bolong. Semua inlay ini ya, gitu. abalon. Ini pakai Juma, Ebony. Ini berarti custom ya? Ini hitungannya custom. Nah, kalau misalkan custom nih, harganya ada patokannya kah? Atau ada bisa main sendiri? Karena kebanyakan kan main sendiri. Main sendiri Kebanyakan, ya? iya. Tapi beberapa ada patokan beberapa. Kalau dia dokumentasi, dia kasih price list, bisa. Itu bisa. ada patokannya berarti ya? Bisa banget. Nah, yang unggulan dari custom, yang lu suka banget, yang value-nya tinggi mungkin? Custom value tinggi itu satu-satunya tadi. Yang tadi, ini namanya apa kalau boleh tahu? Ini namanya JD Custom Q. JD itu kepanjangan dari pembuatnya, namanya Joel Dadivas. Dia orang Filipina. Orang Filipina. Jadi ini customnya Filipina. Nah, kalau yang kedua mungkin ini kalau saya. Ini semua yang warnanya putih perak asli, sterling silver. Perak asli. Coba gue pinjem ya. Ini juga saya suka banget. Wah, ntar gue kasih close up, ini unik banget nih. Jarang ada yang punya ini. Ini peraknya dibuatnya gimana nih? CNC, dari CNC. plate. Iya. Nah, itulah seninya bisa begitu bentuknya. Teknologinya ada nggak kalau custom? Bisa ada. Rata-rata udah ada sekarang. Kalau plate, tapi ada juga custom yang dia kita bilang ini ya old school banget. Dia malah nggak pakai untuk preservasi rasa yang zaman dulu itu. Yang stick billiard itu cuma kayu aja gitu. Ada juga. Gitu. Tergantung style dia bikin stick gimana. Ada juga. Iya. Kalau misalkan Predator kan ada apa namanya C4 Plus gitu katanya. Kalau kayak gini mereka masukin teknologinya gimana? Kalau itu kan pabrikan jelas, udah ada template-nya. Kalau custom sebenarnya gini, C4 Plus itu kan sebutan namanya ya dari Predator, dipatenkan. Iya. Kalau berani atau mau coba bongkar batnya, lihat dalamnya. Nah, bisa orang kita tiru, serupa. tapi hampir serupa nggak bisa. Ada sudut tertentu atau teknik tertentu yang harus memang pakai mesin. Hitungannya itu terlalu detail ada. Kalau orang kita lebih simpel lah. Di core carbon, di core maple, kira-kira gitu. Mumpung bahas teknologi nih, kalau shaft gue tahu nih, teknologinya kan ada low deflection. Betul. Jadi biar kalau kita pakai efek kiri, efek kanan itu nggak terlalu ngebuang kan? Iya. Kalau di bat kan cuma di belakang kan, nggak nyentuh langsung ke bolanya. Nah itu apa yang mempengaruhi teknologi dari batnya itu tuh? Kalau di bat, fungsi teknologinya itu satu, menjaga dia seberapa stabil, seberapa rigid. Tapi juga seberapa gigit, rigid. Rigid tuh? Rigid. Seberapa kelenturannya. Oh gitu. Jadi saat lu pukul kena bola, itu kan transfer tenaga dari master tip shaft turun ke bat. Nah, itu harus tangan tuh atau bagian bat itu harus bisa terima dan lu bisa rasain. Bat yang bagus itu begitu. Feel-nya ada berasa ya di tangan. Berasa. Jadi mungkin ya bahasanya kalau orang-orang di lapangan, ini sih berasa nih, antep gitu. Antep nih bisa, ya, solid banget nih. Solid. Gue juga baru tahu kalau misalkan stick itu kan rata-rata setting pemberatnya di belakang. Ada yang bisa di tengah ya? Ada, dan sebenarnya kalau kita bikin apalagi custom ya. Iya. Stick itu pas udah jadi kan tangannya permanen. Iya. Bagian sininya. Tapi bagian sini kasih pemberat, pas lagi mentahnya banyak yang gitu udah. Oh gitu. Nah cuma per hari ini brand yang bisa nyeting depan belakang ya cuma mesh sementara. Cuman mesh. Mesh ada keluarin satu tipe bat yang pemberatnya di sini ada, di sini ada. Gitu. Nyeting di sininya dicabut dari bawah? Jenis pemberat yang pakai sama, dia ada dijual weight kitnya lah. Mungkin jadi konsepnya seperti jump brake. Nah tapi kan gini, harus lu pikiran adalah gimana caranya bagian sini bisa dibuka nih, tapi rasa bat ini tetap solid. Kayak nyatu lah. Ya, nah gitu itu ciri khasnya mesh ada rahasianya di joinnya. Nah itu lo harus lihat warnanya. Iya, dia beda nggak kayak jam brake pada umumnya dia pakai metal, enggak. Nah gitu. Nanti ntar kita bahas. Bisa. Oke, tadi kan kita udah bahas sekian banyak kok ya stick yang ada di toko-toko ini. Nah, di video selanjutnya kita bakal bahas stick yang high end. Boleh. Oke, kita akan bahas stick yang high end. Terus gue juga mau kasih sedikit edukasi ke teman-teman di rumah tentang bagian-bagian stick biliar. Boleh. Nah, yang menarik dari video selanjutnya, Billiard Sports Media akan mengadakan giveaway stick. Ya, stick biliar buat kalian yang lagi butuh, buat kalian yang lagi kepengen main biliar tapi nggak punya stick biliar, kita kan adain giveaway di konten selanjutnya. Makanya tonton terus, klik lonceng notifikasi karena kita di video berikutnya akan ada giveaway ya. Like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe untuk support channel kita, oke? Ko Edwin, thank you. Habis ini kita lanjut ke konten berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dah.